Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Badri Munir. Yang kami hormati para Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Prof. Panca, Dr. Rudi, Dr. Suparto, para ketua program studi, para guru besar, para dosen di Sekolah Pasca Sarjana, hadirin sekalian yang ada di sini, para undangan, ada juga mahasiswa KIK, ada yang S2, ada yang S3, di Kapolres nih deh, mahasiswa S3 baru, masih seger. Nanti berdiri di sini ya, panas-panas dingin berdiri di sini nanti. Inilah kawah Sandra di mukanya untuk di Sekolah Pasca Sarjana berdiri di sini untuk adik-adik mensupport supaya semangat lagi. Dan seluruh anggota dari Center of Women Empowerment in Law Enforcement, banyak poluan di sini juga hadir. Terima kasih, dan juga ini dari masyarakat, teman-teman dulu yang memang selalu bersama-sama kami dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan para hadirin sekalian, baik yang di ruangan sini maupun yang online, yang sangat berbahagia. Tentu ini adalah ridho dan berkah dari Allah SWT, karena kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga kita masih bisa berjumpa di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Jadi kalau berdiri, yang saya menghitung sudah 3 kali rasanya berdiri di sini. Yang pertama dengan segala panas dinginnya ketika ujian terbuka. Karena biasa kita ya adik-adik di sini ada mahasiswa KIK, biasa kita di lapangan, ketika bisa berdiri di sini akan berbeda. Jadi persiap-siap ya dek ya. Semangat kuliahnya. Ibu Kapolres, ada Pak Kapolsek Ubeng yang punya wilayah mewakili rekan-rekannya dari mahasiswa KIK, yang S3-nya ada Ibu Ganis, nanti ke depan akan mewarnai Sekolah Pasca Sarjana ini. Jadi saya hanya mensupport mereka. Terima kasih tentunya kepada Pak Rektor yang pertama yang telah memberikan kesempatan kepada saya atas perhatiannya untuk bisa berpartisipasi kami di sini selaku dosen khusus, dan memang ini adalah yang pertama kali juga. Terima kasih Pak Direktur, para wadir untuk perhatiannya untuk kami, sehingga sebetulnya kami memang ingin mengabdi secara tulus, ikhlas untuk Sekolah Pasca Sarjana, sehingga apa yang kami miliki bisa bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang dikelola oleh Sekolah Pasca Sarjana, yang tentu banyak manfaatnya bagi para mahasiswa yang memang sedang menempuh studi di sini, dan juga masyarakat pada umumnya. Ini tentu sangat membahagiakan bagi kami dengan perhatian seperti ini. Tidak menyangka kalau kami mendapatkan SK dari Pak Rektor untuk menjadi dosen khusus di Sekolah Pasca Sarjana ini. Jadi dengan diawali dari niat yang tulus, tentu kami juga ingin melanjutkan kerjasama yang sebelumnya dibangun oleh para senior kami. Ada kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya dengan berbagai macam kerjasamanya. Dan saya ingin mewujudkan kerjasama itu dengan amanah bahwa kita dengan kemitraan antara Polri dan Universitas Airlangga Surabaya, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana, kita bisa bersama-sama bersinergi dalam rangka mengembangkan dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terlebih di Sekolah Pasca Sarjana ini ada juga kajian ilmu kepolisian, yang tentu ini merupakan satu wadah bagi para anggota Polri yang memang belum mendapat kesempatan untuk sekolah secara kedinasan di Jakarta, di PTIK khususnya, karena terbatasnya kuota yang ada, sehingga anggota yang memang belum mendapat kesempatan bisa memanfaatkan peluang di sini dalam menempuh studi di Magister Ilmu Kepolisian. Jadi ini merupakan program pengembangan kapasitas bagi anggota Polri, dan terima kasih ternyata Sekolah Pasca Sarjana UNER ini mengakomodir dan menangkap sinyal ini, sehingga kami dari Polri dan seluruh anggota Polri bisa menempuh pendidikan ini dengan baik di sini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak
Direktur tadi bahwa kita juga ingin mewujudkan personil yang unggul sehingga ada pemimpin-pemimpin baru yang transformatif sehingga ke depan dengan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh akan kita menghasilkan pemimpin-pemimpin Polri yang lebih unggul, yang lebih transformatif sehingga lebih mengakomodir apa yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas dengan ilmu yang dimiliki sehingga situasi Kamtibmas yang korupsi dapat ditempuh dengan baik di Jawa Timur khususnya maupun secara nasional. Dengan demikian bahwa para mahasiswa yang sedang menempuh di sini merupakan hasil dari program kerjasama dan saya tentunya ingin mensupport sepenuhnya kerjasama ini sehingga apa yang menjadi tujuan daripada sekolah pasca sarjana dalam mewujudkan lulusan-lulusan yang lebih unggul tentu akan lebih mudah lagi dengan adanya kehadiran saya di sini dan turut didukung oleh rekan-rekan yang lain yang sangat serius untuk menimba ilmu di sekolah pasca sarjana ini. Dan kepada mahasiswa di sini tentu yang sedang melaksanakan ujian kuliah di sini maksudnya jangan sampai ini adalah kegiatan yang tidak memberikan makna tetapi betul-betul harus dilaksanakan secara serius sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas di dalam dinas-dinas kepolisian baik sebagai kepala kewilayahan dari tingkat polsek maupun polres dan juga rekan-rekan yang lain masih bekerja di staf-staf maupun di subdit-subdit yang lain di kepolisian ini. Dan tentu anugerah ini sebagai sekolah sebagai dosen khusus tentu kami sangat berterima kasih karena didukung sepenuhnya oleh suami saya yang tercinta Bapak Haji Teddy Supriyadi. Mohon berdiri Pak Haji. Pak Haji Teddy. Jadi alhamdulillah ini sangat mendukung saya selama ini karena kalau tidak didukung mungkin juga akan tersendat-sendat karena kita sebagai perempuan, mohon izin Prof, banyak sekali yang harus dilaksanakan. Ini terutama bapak-bapak aja harus paham kalau ada poluan tentu banyak sekali tugas-tugas ganda ya. Ibu Kapolres juga di rumah harus ngurus suami, ngurus anak, harus sekolah, harus berbakti untuk masyarakat. Banyak sekali tugasnya. Jadi kita di sini harus bisa memanage perempuan. Betapa hebatnya perempuan. Oleh karena itu, kenapa kami sangat eager untuk bisa mendirikan satu center bersama Bapak Direktur di Sekolah Pasca Sarjana ini, karena memang dari pengalaman-pengalaman kami dalam bertugas, kemudian juga adanya keseriusan dari Sekolah Pasca Sarjana, tadi disampaikan bahwa adanya gender equality yang harus kita wujudkan, sehingga dengan inisiatif bersama dari kami, dari beberapa polwan yang ada di center ini, Center of Women Empower in Law Enforcement dengan Pak Direktur dan seluruh staf ingin mewujudkannya sebaik mungkin karena kita ingin memberikan kontribusi secara ilmiah, membuat konsep-konsep karena memang kami rasakan juga di dalam pelaksanaan tugas mungkin dirasakan oleh yang sekarang sedang melaksanakan tugas di kewilayahan betapa banyaknya permasalahan perempuan terutama dan anak-anak yang perlu didukung dengan konsep-konsep keilmuan atau secara ilmiah dalam hal penanganan perempuan dan anak-anak. Terlebih tadi disampaikan bahwa dalam jurnal-jurnal ataupun kajian-kajian yang terkait dengan pemberdayaan perempuan masih terkait dengan masalah kekerasan. Ya, ini menjadi trigger bagi kami untuk bagaimana center nanti di dalam Center Women Empowerment and Law Enforcement nanti membuat satu konsep bagaimana menghasilkan satu produk ilmiah di bidang leadership, women in leadership. Saya pernah menulis tentang women in leadership terkait dengan kaitannya dengan bagaimana peran perempuan di era 4.0 ini, apa yang harus dimiliki oleh polwan khususnya dan perempuan pada umumnya, sehingga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat untuk menjadi seseorang perempuan yang bergerak di bidang apa saja dengan menunjukkan performance leadership-nya, kita akan menyusun konsep ini supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Ini apa yang menjadi keinginan dari Sekolah Pasca Sarjana, kami ingin menangkap ini sehingga ini kami mencatat ya Ibu Ganis, nanti tolong dicatat karena Ibu Ganis adalah juga anggota dari Center of Women Empowerment in Law Enforcement, merupakan suatu PR bagi kita untuk bagaimana membuat konsep ini. Dan juga di samping bahwa kita juga
dengan banyaknya masalah-masalah perempuan dan anak-anak, baik korban maupun pelaku, dan juga para penegak hukumnya. Ya, karena masih banyak juga yang menangani masalah perempuan dan anak-anak itu dipimpin oleh laki-laki. Nah, nanti Pak Kapolsek itu kandidatnya perempuan apa laki-laki? Laki-laki ini fakta ini. Ini fakta. Tapi nggak apa-apa laki-laki, tapi nanti yang menangani khusus masalah perempuan dan anak-anaknya upayakan ada poluannya ya. Poluannya banyak tuh di belakang itu. Jadi memang kendala-kendala ini yang harus kita bantu supaya dalam penanganan masalah perempuan dan anak-anak bisa berjalan. Jadi sebetulnya Jadi mau jadi motor apa mereka nanti? Jadi bisa kita mau lewat. Mulai dan kalau secara umum poluan Republik Indonesia ini sebanyak 25.506, itu sekitar 5,5% dari jumlah secara keseluruhan. Memang masih perlu banyak untuk bisa terjun di bidang-bidang penanganan perempuan dan anak-anak. Jadi terus Polri berupaya bagaimana menambah personil Polwan khususnya untuk menangani masalah ini. Namun dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya dikerjakan oleh perempuan, oleh Polwan, tentu apa yang sekarang dihadapi oleh para personel atau anggota di kewilayahan tentu semaksimal mungkin menyelesaikannya dengan baik. Sehingga keterbatasan ini yang akan menjadi bagian dari tugas kami bagaimana untuk bisa mensupport institusi supaya lebih banyak lagi Polwan yang diterjunkan dalam menangani permasalahan perempuan dan anak-anak. Dan ini kita sudah mulai berjalan. Di samping itu juga kita menyiapkan semacam capacity building untuk para polwan-polwan khususnya yang bergerak di bidang penegakan hukum. Karena terbatasnya masalah pengembangan kapasitas yang dilaksanakan di Polri terkait dengan kuota dan juga anggaran, tetapi karena jumlah polwan yang memang berjuang untuk masalah perlindungan anak-anak masih banyak, sehingga kita bisa menyesuaikan untuk menyiapkan suatu konsep pelatihan baik leadership maupun secara teknis yang akan kita berikan kepada polwan-polwan yang akan melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum khususnya dalam menangani permasalahan perempuan dan anak-anak. Jadi itu yang saya sampaikan masalah Center of Women Empowerment and Law Enforcement. Selain itu, di dalam pelaksanaan untuk perkuliahan di KIK khususnya, dengan kerjasama yang sangat baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, bahwa telah meningkatkan upaya kerjasama dan kemitraan, sehingga lebih banyak lagi anggota Polri yang menuntut ilmu di sini, dan sudah banyak hasilnya, sehingga dari mungkin kuota yang hanya 10-12 sekarang sudah meningkat lebih dari 20. Alhamdulillah, yang penting ada kemajuan dulu. Artinya campaign yang dilaksanakan oleh Sekolah Pasar Sarjana dibantu oleh rekan-rekan Polri yang lain sudah bisa tepat sasaran. Dalam arti bahwa semakin banyak kesadaran daripada anggota Polri untuk bisa menuntut ilmu di sini dengan program kemitraan yang dilaksanakan oleh Sekolah Pasar Sarjana. Kita tahu bahwa dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, tentu akan mendorong seluruh anggota Polri untuk bisa menyesuaikan perkembangan ini dengan cara menuntut ilmu. Kalau tidak kita laksanakan seperti ini, apa yang dirasakan oleh para anggota yang sekarang bertugas di lapangan tentu sangat tidak terdukungnya atau masalah-masalah pengetahuan yang terkait dengan penugasan akan menjadi tertinggal. Oleh karena itu, apalagi di era 4.0, di era digitalisasi, semua berinovasi, semua bergerak menuju bagaimana SDM unggul dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan Sekolah Pasar Sarjana menangkap itu sehingga dengan redesign kurikulum yang ada di KIK sangat tepat sasaran. Sangat terima kasih sekali Pak Direktur. Redesign ini betul-betul sangat down to the earth, artinya sangat implementatif sehingga sangat bermanfaat di masyarakat. Tanpa redesign mungkin kita tidak akan membuat suatu inovasi, tapi dengan adanya redesign ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa tentunya untuk menghasilkan lulusan yang lebih unggul nanti. Nah, di samping itu, mungkin ke depan saya hanya ingin berharap dengan kehadiran saya di sini sebagai dosen khusus tentunya apa yang saya miliki dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh ketika kami
mungkin menuntut ilmu baik di dalam maupun di luar negeri, tentu banyak yang bisa dimanfaatkan atau diberikan kepada mahasiswa, terutama kemarin terkait dengan perkuliahan bagaimana perbandingan sistem kepolisian. Nah, karena kita mengalami, mungkin kalau Pak Direktur, Pak Wadir sekolahnya di suatu negara lama gitu kan, kalau saya ya mungkin sebulan, ada yang seminggu, tapi di banyak-banyak negara. Artinya pengalaman inilah yang mungkin akan kami sampaikan kepada adik-adik. Di samping itu mungkin ke depan hanya sebagai saran saja, karena memang perlunya kita ingin berkiprah di dunia internasional, meskipun sudah banyak sebetulnya anggota Polri yang sudah berkiprah di dunia internasional, baik Polkinya maupun Polwannya, baik sebagai anggota pengamanan PBB. Nah, ini mungkin ke depan perlu adanya pelajaran tentang Interpol, tentang international relation, sehingga didasari dengan pelajaran atau mata kuliah perbandingan sistem kepolisian ditambah dengan adanya pelajaran Interpol ataupun dengan international relation akan lebih memperkaya pengetahuan para anggota yang sedang mengambil perkuliahan di sini, terutama bagaimana mereka akan tampil di dunia internasional. Karena peluangnya sangat banyak peluangnya. Kami sudah sampaikan kepada para mahasiswa untuk tidak tinggal diam, karena banyak peluang yang diberikan baik oleh negara-negara yang memang punya kerjasama dengan kita, maupun dari NGO-NGO yang mempunyai kaitannya dengan law enforcement. Sehingga kalau kita tidak manfaatkan mahasiswa yang ada di SPS, di Sekolah Pasca Sarjana, jangan sampai tertinggal dan akan menjadi waste, karena itu peluang yang sangat baik. Nah, ini mudah-mudahan ke depan meningkatkan kerjasama. Tadi kemarin kita sudah mendengar bahwa dari Kedutaan Besar Amerika bahwa memberikan satu peluang kepada Sekolah Pasca Sarjana bahwa mereka akan membantu untuk mencarikan di university yang mana yang mempunyai center yang sama dengan Sekolah Pasca Sarjana. Mungkin di Indonesia baru pertama ya di Sekolah Pasca Sarjana di UNER, sehingga dari Kedutaan Amerika dalam hal ini ISTEP itu melalui direkturnya akan berupaya untuk mencarikan itu, sehingga kita bisa membuka wawasan bagaimana pelaksanaan center ini yang sudah maju dan apa yang bisa kita ambil ilmunya supaya center yang ada di Sekolah Pasca Sarjana bisa maju lebih baik. Jadi upaya untuk kerjasama dalam pengembangan program ini di bidang internasional sudah terbuka baik, sehingga kami mohon dukungannya sepenuhnya dari Pak Direktur dan juga dari para wadir semua dan seluruh para guru besar untuk bisa mewujudkan ini, sehingga kerjasama yang memang sudah dibangun baik di dalam maupun di luar negeri bisa memperkaya ilmu pengetahuan atau pengalaman para mahasiswa, tidak saja mungkin di IKIK, juga di program studi yang lain, sehingga pengayaan inilah akan membentuk suatu quality bagi lulusan yang dengan motonya excellent with morality, dengan menghasilkan calon-calon pimpinan yang transformatif dan lebih unggul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas anugerah ini. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh bisa menambah warna bagi kerjasama antara Polri dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan kami tetap akan mendorong semaksimal mungkin untuk kemajuan Sekolah Pasca Sarjana, membackup sepenuhnya apa yang menjadi visi dan misi daripada Sekolah Pasca Sarjana yang dikelola oleh Pak Direktur beserta para wadir, sehingga Universitas Airlangga Surabaya khususnya Sekolah Pasca Sarjana bisa tampil di kancah internasional menuju world class university, sehingga kita semuanya mendapatkan berkah manfaatnya untuk masyarakat bangsa dan negara. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.